warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari teman-teman kita nawaitu sore hari ini belajar. Meskipun ini sebenarnya waktunya sudah libur ya, tapi ya tidak apa-apa ya. Bismillah. Mumpung libur, jadi cara berpikirnya sudah libur kok belajar Pak. Mumpung libur longgar kita belajar. Baik, saya oleh teman-teman takmir diamanati untuk menyampaikan materi tentang pesimisme. Ini saya tidak tahu apa ada hubungannya dengan kehidupan kalian. Semoga takmirnya tidak termasuk yang pesimis ya. Kemudian semoga juga ini karena kita melihat memang belakangan banyak orang pesimis. Mungkin hari-hari terakhir ini kita merasa bahwa sebentar lagi dunia ini hancur mungkin ya. Perang nuklir sudah dahsyat sekali kelihatannya. Gejala-gejalanya kok ke situ. Itu jangan-jangan itu yang kemudian menginspirasi kita mengambil tema pesimisme sore hari ini. Tapi yuk kita lihat secara umum saja ya, sesuai keilmuan saya yaitu filsafat. Kalau teman-teman cermati dalam ranah filsafat ada 3 mazhab besar pandangan terhadap hidup ini. Ada yang menganggap hidup ini manis sehingga sangat optimis. Ada yang menganggap hidup ini pahit sehingga cenderung pesimis. Dan yang ketiga, ada yang menganggap hidup ini tidak pasti. Hidup ini tidak mesti. Ini 3 aliran. Sepanjang filsafat ada banyak yang gabung di salah satu dari 3 aliran ini. Yang pertama yang menganggap hidup ini manis, nikmat. Ayo dinikmati saja, ayo disyukuri saja. Kalau dari filsafat mungkin ada tokoh-tokoh seperti Epikuros, Rousseau, dan lain-lain. Mungkin para filosof muslim juga beberapa ada yang menganggap hidup ini sebenarnya nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Ayo kita syukuri. Ini jenis pertama. Kemudian ada jenis kedua. Jenis kedua menganggap hidup ini penderitaan. Jadi menganggap bahwa siksaan kita hidup di dunia itu. Maka kalau bisa, ayo kita melepaskan diri dari ikatan duniawi. Yang punya pandangan seperti ini misalnya kita tahu dalam Buddhisme. Dalam Buddhisme itu hidup ini dianggap penderitaan. Karena kita manusia ini terikat oleh lingkaran samsara yang
Kita bisa sakit, bisa tua, bisa mati tanpa bisa terelakkan. Beberapa filosof lain, filosof barat juga begitu. Ada Arthur Schopenhauer, ada Soren Kierkegaard. Itu beberapa pandangannya menganggap bahwa hidup ini menderita, pahit. Kalau dalam konteks ajaran Islam ya kita banyak ketemu para sufi yang menganggap dunia ini ujian. Hidup ini memang tidak enak. Itulah kenapa kita harus tidak terikat, kita harus melakukan gerakan transendental menuju Tuhan, meninggalkan dunia. Ini ada beberapa sufi yang punya pandangan seperti itu. Ini asumsinya sama, bahwa dunia ini godaan, dunia ini negatif, jelek. Kalau kita mengikuti dunia, kita akan menderita. Kemudian yang ketiga, yang berpandangan ya hidup itu tidak bisa kita pastikan apakah pasti penderitaan atau pasti anugerah. Hidup ini tidak mesti. Tergantung cara kita menyikapinya, tergantung cara kita mempersepsinya. Apakah kematian itu penderitaan atau kebebasan? Itu kan cara kita memaknai. Apakah sakit itu siksaan atau sesuatu yang membuat kita lebih tangguh, lebih kuat? Nah, ini pendapat ketiga. Jadi hidup ini tidak mesti. Tergantung cara kita memandangnya, cara kita memaknainya. Oke. Jadi ini jadi pengantar kita ya. Kalau di yang pertama itu cenderung sepenuhnya mensyukuri hidup. Kalau di yang kedua ini biasanya lebih memandang negatif hidup. Dan yang ketiga, belum tentu, lebih hati-hati melihat ini pasnya di mana sih, sesuainya kapan, syukurnya kapan, sabarnya kapan. Nah itu di yang ketiga ini. Tapi kalau di yang pertama, semuanya kita syukuri, pasti ada hikmahnya kok semuanya itu. Itu gaya pertama. Baik, nah sore ini kita membahas di yang kedua berarti ya. Kita membahas kelompok yang menganggap hidup ini penderitaan, sehingga membuat dia pesimis tentang kehidupan ini, memandang hidup ini sebagai sesuatu yang menyiksa. Nah, ini mengarahnya nanti pada pesimisme. Kalau di filsafat ada beberapa, tadi sudah saya sebut ya. Pesimismenya di mana sih kelompok kedua ini? Jadi secara umum di kelompok kedua ini melihat misalnya begini. Ada filosof namanya Arthur Schopenhauer. Dia bilang begini. Manusia itu dalam hidupnya, berjalannya hidup yang dia jalani itu kan dasarnya keinginan. Hidup kita ini kan berjalan karena ada keinginan. Sampean kesini karena ingin, ya kan? Entah itu ingin jenis apa, yang penting kan ingin kesini. Ada keinginan. Kenapa kok Israel tiba-tiba nyerang Iran? Itu alasannya banyak, cuma jawaban sih ingin saja dia. Dasarnya ingin itu apa kita tidak tahu. Tapi kan hakikatnya perjalanan hidup ini keinginan. Kalian melakukan apa saja itu kan karena memang menginginkannya. Dasarnya ingin. Padahal kalau kita pikir lebih dalam, ingin itu
sesuatu yang belum kita peroleh dan kita mengharapkan untuk memperolehnya. Itu kan yang disebut ingin. Kalau sudah dapat kan tidak bisa disebut ingin lagi. Kalian tadi dari kos-kosan mau ke sini, itu ketika di kos-kosan itu sudah ingin. Tapi kalau sudah sampai sini kan sudah tidak ada inginnya lagi, wong sudah keturutan. Nah, kalau sudah sampai sini, inginnya kan ganti. Kalau sudah sampai sini, ingin paham yang diomongkan Pak Faiz sejak tadi itu apa tadi ini. Kemudian keturutan juga, akhirnya oh iya ya, paham saya maksudnya itu. Nah, sekarang kalau sudah paham, mesti nanti ingin apa yang lain lagi. Seperti itulah hidup ini, dari ingin ke ingin. Nah, padahal tadi yang disebut keinginan itu sesuatu yang menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Kita belum memilikinya, kita belum memperolehnya, tapi menginginkannya. Ingin itu kan begitu. Nah, tidak punya dan mengharapkan punya, tidak berhasil dan mengharapkan berhasil, tidak jalan mengharapkan jalan. Ini kan sesuatu yang tidak enak. Wong kita belum dapat. Itulah yang disebut, kalau kata Schopenhauer tadi, hidup itu memang gak enak. Karena dasarnya keinginan demi keinginan. Sementara keinginan itu ya sesuatu yang belum kita miliki. Oke, kalau itu Schopenhauer. Kemudian ada juga Nietzsche, dia bilang begini, kita hidup ini di tengah tarian-tarian kuasa. Kita hidup ini begitu kita lahir, kita sudah ketemu di belantara perintah dan larangan. Harus begini, harus begitu, jangan ini, jangan itu. Itu kan kita ketemu ini dalam hidup ini. Tidak bisa sepenuhnya menghidupkan, menjalankan keinginan kita. Itulah kenapa hidup ini jadi berat. Ada banyak yang kita tidak bisa mengekspresikan keinginan kita bebas. Misalnya, sore ini kegiatannya di masjid. Alah kok di masjid yo? Ndak bebas ngerokok aku, ndak bebas. Bajunya juga ndak bisa pakai celana pendek, ndak enak mau pakai kaos oblong, ndak enak. Ada banyak aturan. Karena kamu tahu norma-normanya di sini, karena di masjid harusnya seperti apa. Dan di situ kamu tidak bebas. Pergi kemanapun kamu akan ketemu ini. Gitu loh. Atau nanti mungkin tempatnya di luar, di kafe terbuka, orang bebas rokokan. Ganti mungkin yang perempuan-perempuan mau ke sana. Aduh kok bebas ngerokok ya, saya tidak suka ya. Harusnya dilarang dong. Sekarang sini yang terpenjara. Atau harus bayar mahal. Alah kok bayar mahal ya, saya padahal ingin. Hidup kita itu kita tidak bisa mewujudkan diri kita apa adanya sesuai mau kita. Ini menderita sudah. Waktunya kalian rajin kuliah kok dosennya tidak masuk. Alah, waktunya males kuliah kok dosennya rajin amat, tugasnya macam-macam. Alah gitu. Kamu tidak bisa, kamu selalu terbatasi oleh hadirnya orang lain. Dan ini penderitaan sudah. Itu kalau Nietzsche. Ada lagi filosof yang terkenal sekali, alirannya namanya absurdisme. Hidup ini absurd. Di Albert Camus ini yang bilang hidup ini absurd, dia melihat ternyata dunia ini tidak bisa ada satu pun yang kalau bahasa Jawa ini bisa dijaga, no. Bisa kita andalkan pasti nanti begini, pasti nanti begitu, tidak ada satu pun. Hidup ini serba absurd. Kalian kuliah mau apa? Itu jawabannya bisa macam-macam dan semua benar, bisa juga semua salah. Pengen dapat nilai tinggi, Pak. Kalau sudah dapat nilai tinggi, ya lulus cum laude, Pak. Kalau sudah lulus cum laude, ya biar nanti dapat kepercayaan, Pak. Apa terus bisa jaminan? Ya enggak juga sih, Pak.
Lah kalau enggak, ngapain kamu semati-matian itu? Lo nanti dimarahi orang, Pak, kalau enggak serius. Kalau ada banyak hal yang absurd dalam hidupmu. Kalau di kamu itu digambarkan kita hidup ini seperti Sisyphus. Sisyphus itu dewa dari Yunani yang diberi hukuman karena dia ini melakukan kesalahan untuk mendorong batu ke atas puncak gunung, disuruh menjatuhkannya lagi. Nah, sampai bawah dia diminta turun lagi untuk ngambil batu itu, terus didorong lagi ke atas, sampai di atas suruh menjatuhkan lagi. Nah, hidup kita seperti itu. Kata kamu absurd. Wong yo sudah capek-capek dorong ke atas gunung, didorong lagi biar jatuh. Terus nanti kita menaikkannya lagi, terus biar didorong lagi biar jatuh. Orang tua kerja keras ingin anaknya bahagia, tapi terus anaknya juga ingin orang tuanya bahagia. Dia tidak berani bahagia, dia ingin berkorban ini, berkorban itu. Akhirnya semuanya tidak ada yang bahagia. Lu terus yang seneng sopo? Orang tuanya merasa berkorban untuk anaknya, anak juga merasa berkorban untuk orang tuanya. Ya, akhirnya tidak ada yang bahagia semua. Ini absurd. Dosennya merasa, aku tak bela-belain ngajar kayak gini demi kamu loh ya, aku serius loh ya. Jadi dia merasa sudah memberi banyak. Mahasiswanya juga begitu. Saya juga capek Pak meladeni Bapak. Bapak ingin saya bahagia, saya tidak bahagia. Bapak merasa berkorban, saya tidak. Ini absurd. Para pimpinan, misalnya para pejabat ingin rakyatnya makmur, terus mengambil kebijakan, tapi ternyata kebijakannya diambil, makmurnya tidak dapat, padahal biayanya sudah besar. Ini absurd. Ada banyak hal absurd dalam hidup ini. Itulah kenapa terus ngapain sih kita terlalu serius amat dalam hidup ini. Kita melakukan apapun juga tidak mesti. Itu katanya Albert Camus. Baik, itu contoh ya beberapa filosof yang punya pandangan pesimistik tentang hidup ini. Sekarang kita mulai melihat akarnya. Mengapa sih ada orang yang cara pandangnya senantiasa pesimis? Kalau menggunakan bahasa Arab atau mungkin dalam teologi Islam, pesimisme itu bisa kalian terjemahkan sebagai su'udzon billah. Karena orang beragama itu punya Tuhan, maka pesimis itu tidak hanya diterjemahkan melihat hidup ini secara negatif, karena hidup ini Robnya, pengelolanya adalah Allah. Sukses dan gagal kita kuncinya ada di Allah. Maka istilah pesimis itu kalau dalam Islam setara dengan su'udzon billah. Punya prasangka negatif kepada Allah. Itulah kenapa terus banyak yang menganggap pesimis ini sesuatu yang harus kita kritisi. Cirinya orang pesimis, ini sebelum kita ke akarnya ya. Orang pesimis itu selalu melihat segala sesuatu secara negatif. Yang kedua, dia tidak percaya bahwa usaha, bahwa akal budi kita, bahwa ikhtiar kita bisa mengubah keadaan. Termasuk dia tidak percaya bahwa doa bisa memperbaiki situasi. Ini orang pesimis. Jadi ciri pertama, dia selalu melihat hal negatif dalam segala sesuatu.
Ciri kedua, dia selalu menganggap bahwa sudahlah, tidak ada gunanya itu dilakukan. Tidak usah dipikirkan dalam-dalam, mesti gagal, tidak usah. Ini orang pesimis. Dia tidak percaya kekuatannya sendiri, dia tidak percaya akal budinya sendiri untuk bisa mengatasi masalah. Bahkan dia tidak percaya doa itu ada gunanya. Ini pesimis sudah. Ngapain pakai berdoa segala, tidak mungkin. Ini pesimis sudah. Kemudian yang ketiga, kalau ini istilahnya Al-Quran, ya orang pesimis itu orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Dia tidak percaya kalau Allah itu apa sih yang tidak mungkin bagi dia. Ini orang sudah total pesimis. Jadi cirinya tiga, selalu melihat yang negatif. Kemudian yang kedua, tidak percaya dengan daya kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah pada dirinya, termasuk tidak percaya bahwa doa itu efektif. Dan yang ketiga, putus asa dari rahmatnya Allah. Oke, nah sekarang kita tengok akarnya. Tadi sudah ciri-cirinya ya. Akarnya pesimistik, yang pertama bisa dari pikiran. Jadi kalau pakai istilah lain bisa dari mindset kita. Di struktur pikiran itu namanya mindset. Mindset inilah yang nanti menentukan hidup ini bunyinya terus apa. Misalnya ya, sore ini nyaman enggak? Kalau saya tanya begitu, kalian yang sana bilang nyaman, yang sana tidak. Kenapa bisa begitu? Ya penghayatan masing-masing bisa beda-beda. Mindsetnya bisa juga beda-beda. Jadi ini yang disebut cara pandang. Sering saya ilustrasikan dengan quotes dari seorang filosof dari Yunani namanya Heraklitos. Dia bilang ethos anthropoi daimon. Ethos anthropoi daimon itu karaktermu menentukan takdirmu. Ini nanti berhubungan dengan mindset. Apa maksudnya karakter menentukan takdir itu? Dilanjutkan oleh Heraklitos, kalau cara pandangmu atau mindsetmu seperti lalat, maka kotoran akan lebih menarik bagimu daripada emas. Kalau cara pandangmu seperti babi, maka air kotor akan lebih engkau sukai daripada air jernih. Kok ada orang sekejam Netanyahu misalnya yang melakukan kejahatan kemanusiaan luar biasa di Gaza. Kalian kan tidak nyampe mikir ke sana. Tapi kenapa kok dia nyampe? Mindsetnya. Kalau tadi lalat mencari kotoran, mungkin dia mindset kebuasan, penaklukan. Jadi mindset menentukan cara pandangmu dan cara pandangmu menentukan hidupmu. Kuliah bagimu apa? Itu nanti jawabannya mindsetmu. Kuliah bagi saya itu cuma ngisi waktu saja kok Pak, daripada di rumah dimarahi orang tua kalau nganggur. Caramu kuliah pasti beda dengan kuliah ini bagi saya anugerah luar biasa Pak. Di desa saya tidak ada yang berkesempatan kuliah jauh, hanya saya. Saya harus mati-matian ini menunjukkan rasa syukur karena oleh Allah dianugerahi kuliah ini. Cara kuliahmu pasti beda. Itu mindset namanya. Nah sekali-sekali kamu tanyakan ya, hidup ini bagiku apa sih? Kalau kalian bisa jawab, kalian mulai jadi filosof berarti. Ini pertanyaan berat ini yang ditanyakan oleh para filosof. Tapi kalau kalian bisa jawab ini bagus. Paling tidak kalian sadar dirimu.
Oh ternyata aku ini orangnya begini. Mungkin belum utuh jadi teori, tapi paling tidak Pak, saya itu ya nganggep hidup ini santai saja kok Pak, dinikmati saja, nggak usah dipikir dalam-dalam, itu mindset. Pak, kalau saya hidup ini harus hati-hati, jangan keliru, jangan sampai saya menyesal, jangan sampai saya salah langkah yang besok akan menyusahkan saya, itu mindset. Pak, kalau saya hidup itu apa kata orang tua, kata guru-guru saya saja. Jadi saya ini lemah kalau berpikir sendiri, jadi saya pasrah saja ke mereka, itu mindset. Maka coba ya kalian sekali-sekali tanya dirimu, mindsetmu apa? Nanti mindset tertentu akan membuat orang jatuh pada pesimisme. Mindset yang mana? Mindset yang melihat hidup ini sifatnya serba tidak bisa, serba tidak mungkin, serba terbatas. Ini akar yang pertama. Perhatikan ya. Jadi Pak, saya itu kok orangnya pesimis, terus mau apa-apa kok tidak pede, mau apa-apa kok merasa gagal. Coba mindsetmu ditata lagi. Kenapa kok kamu anggap apa-apa pasti gagal, apa-apa pasti salah? Ini yang pertama, berhubungan dengan mindset. Jadi yang kedua, yang pertama pikiran ya, yang tadi disebut mindset, itu akarnya. Akar yang kedua, adalah hati atau orientasi diri yang negatif. Jadi kalau tadi pikiran, kalau ini hati, berhubungan dengan kemantapan, keyakinan, kepercayaan. Kalau orang misalnya sama sekali tidak percaya adanya Tuhan, mungkin dalam banyak aspek dia akan pesimis. Itu hati. Kalau orang mudah tidak yakin, sulit sekali diyakinkan, kemungkinan dia gampang pesimis. Sudahlah, insya Allah kamu bisa kok. Insya Allah gimana wong saya. Ini pesimis. Jadi kamu sulit sekali diyakinkan, tidak gampang percaya. Jadi hatimu goyang terus, itu biasanya mudah pesimis. Ini pengaruhnya ya. Kenapa ya Pak ada orang itu misalnya sudah waktunya nikah, jodohnya ada, apanya ada, tapi kok tidak nikah-nikah, mikirnya panjang sekali. Itu mungkin karena hatinya gampang goyang, tidak mudah diyakinkan. Sudahlah, bisa-bisa kamu nikah. Gimana caranya? Saya tidak yakin psikologi kayak saya ini bisa membahagiakan istri, bisa membahagiakan suami. Saya itu orangnya aneh. Dia tidak yakin dengan dirinya. Hati yang mudah terombang-ambing, susah diyakinkan, susah mantep, itu biasanya sulit untuk optimis. Ragu terus. Kalian yang biasanya sering overthinking, buahnya overthinking itu jarang optimisme, lebih banyak pesimis. Bisa ndak ya, ini ada tawaran beasiswa sih ke luar negeri, saya bisa ndak ya, secara bahasa apa ya mampu, nanti kalau ndak sama teman-teman apa ya saya kerasan di sana, jauh dari orang tua apa ya kerasan, nanti kalau di negara sana ada apa-apa, gimana cara saya menyelamatkan diri, pikiranmu sampai ke sana-sana, overthinking. Biasanya mesti keputusannya negatif. Kamu ndak berani, bismillah nawaitu mantep, nanti ada apa-apa ya diatasi, nanti mesti banyak yang nolong kok, ada Allah juga kok misalnya. Tapi kamu ndak bisa begini, pikiranmu muter terus. Terlalu banyak pertimbangan kadang-kadang juga menyusahkan. Meskipun tentu saja tanpa pertimbangan
hidupmu ya akan kacau balau. Tapi terlalu banyak pertimbangan yang kita kenal sebagai overthinking, itu juga akan masalah. Jadi itu saya menyebutnya akarnya di hati. Terus yang ketiga, akarnya pesimisme. Kalau tadi yang pertama di pikiran, yang kedua di hati, yang ketiga di nafsu. Jadi nafsu itu dorongan-dorongan jiwa yang ingin dipuaskan, mencari kenikmatan, mencari enak, mencari kesenangan hidup. Sebenarnya wajar saja orang ingin memenuhi kebutuhan fitrahnya, termasuk nafsu. Makan itu nafsu, seks itu nafsu, ingin ini, ingin itu ya nafsu. Tapi begitu ini lepas kendali, lepas kontrol, biasanya terus membuat orang kecewa, merasa lemah, tidak percaya diri, pada akhirnya pesimis. Jadi kalau nafsu itu tidak terkendali, tidak terkontrol, ingin dipuaskan terus, tidak ngerti kapan berhentinya, biasanya kita kepentok kecewa. Misalnya ya, kalian sudah mencapai tujuan ini, tujuan itu, masih ingin lagi apa, ingin lagi ini itu, dan pada akhirnya ada di antara keinginan itu yang mentok. Begitu mentok terus kalian kecewa. Setelah itu cara berpikirmu berubah jadi pesimis. Ternyata saya tidak bisa, ternyata saya lemah, ternyata saya tidak mampu. Ini orang kadang menyebut nafsu ini sebagai pengalaman. Jadi yang membuatmu pesimis kadang-kadang pengalaman-pengalaman traumatik yang membuatmu tidak ingin mengulang lagi, tidak ingin kecewa lagi, tidak ingin jatuh lagi. Terus kamu tidak percaya diri, terus jatuhnya kamu pesimis. Oke. Ya nanti di salah satu ayat disebut di antara yang dilakukan oleh syaitan itu membisikkan dalam dirimu, dalam nafasmu hal-hal yang membuatmu takut. Jadi setan itu memberi was-was kita, itu biasanya hal-hal yang membuat kita gentar, membuat kita takut. Terus kita jadinya pesimis. Jadi pikiran bisa andil melahirkan pesimisme, hati yang goyang terus bisa andil melahirkan pesimisme, nafsu yang tidak terkontrol, tidak terkendali bisa melahirkan pesimisme. Yang terakhir, akarnya pesimisme adalah dunia di luar dirimu, masyarakatmu. Itu juga bisa melahirkan pesimisme. Standar-standar di luar kemampuanmu itu melahirkan pesimisme. Misalnya, kalian hidup di masyarakat yang menganggap bahwa anak baik itu ya yang tiap hari ke masjid, yang puasa Senin Kemis, yang sholat malamnya rajin. Ini kan masyarakatmu punya standar itu. Begitu kamu sadar, ternyata saya tidak begitu. Ternyata saya tidak sehebat itu, tidak sedahsyat itu. Berarti saya itu rendah, berarti saya itu tidak soleh, berarti saya itu tidak bagus. Akhirnya kamu tidak percaya diri, terus pesimis. Jangankan disuruh mencapai hal besar, karena kamu diminta hal kecil saja tidak pede. Disuruh ngimami sholat maghrib aja tidak pede. Ya mas, ngimami mas, wah
maghrib tidak pede saya Pak, nanti ada yang dikeraskan masalahnya. Padahal ya apal sih, bisa sih, tapi kamu tidak pede. Jadi masyarakat kita kadang-kadang punya standar-standar yang di luar kapasitas kita, kemampuan kita. Apalagi hari ini era medsos, kalian tiap hari dipameri hal-hal hebat sekelilingmu. Terus melihat itu kamu merasa kecil. Apalah saya? Siapalah saya? Kamu merasa tidak bernilai sama sekali. Ketika kamu merasa rendah, ya tentu saja terus kalian akan lebih pesimis melihat hidup ini. Saya pasti tidak bisa. Saya pasti tidak mampu, Pak. Yo ikhtiar dong biar bisa. Orang kayak saya Pak, ikhtiar kayak gimana pun ya tetap tidak akan sukses Pak. Yo berdoa dong. Pak, saya sudah sejak lama berdoa. Yo gini-gini saja. Kamu sudah tidak percaya segalanya. Nah ini pesimis namanya. Ya, diingat-ingat akarnya bisa 4. Kalau nanti ketemunya Pak, saya kok orangnya sangat pesimis ya Pak. Coba dicek pertama mindsetmu, caramu berpikir. Yang kedua hatimu. Kemudian yang ketiga pengendalian dirimu termasuk nafsumu. Dan yang keempat struktur masyarakatmu. Ini kalau kita sadar akar-akarnya ini, mungkin lebih mudah kita menghindarinya. Oke, baik. Sudah tahu definisinya, sudah tahu ciri-cirinya, sudah tahu akar-akarnya. Sekarang solusinya. Yang tadi saya jelaskan, para filosof di awal tadi, masing-masing punya teori, punya solusi. Kayak tadi misalnya saya singgung Nietzsche. Nietzsche itu punya teori namanya amor fati. Amor fati itu cintai takdirmu. Ia hidup ini memang penderitaan mungkin, banyak kesulitan mungkin, banyak tantangan mungkin, tetap harus kita cintai. Jadi jangan menyerah dengan hidup ini. Nietzsche punya istilah yang terkenal sekali, yaitu Ja sagen. Bahasa Jerman ya. Ja sagen itu artinya mengiyakan hidup. Ini simple, tapi tidak semua orang bisa. Jadi mengiyakan hidup itu yo rilo, nerimo. Ternyata begitu kuliah baru sadar saya, banyak yang lebih pinter dari saya. Kemarin di kampung saya anggap saya paling pinter ya. Ternyata di sini banyak lebih. Iyalah, iya. Tak akui memang saya levelnya segini. Itu mengiyakan hidup. Kemarin saya merasa sudah cakep loh. Di rumah itu dipuji-puji paling ganteng. Begitu ke kampus kok yo banyak yang lebih gantengnya. Iyalah tak terima, yo asli saya memang gini. Ini namanya mengiyakan hidup. Saya merasa pinter tapi kok nilai saya jeblok semua kayak gini. Tapi ya sudahlah, faktanya begini. Ini namanya mengiyakan hidup. Sebelum nanti kita mengembangkan diri, meningkatkan diri, memajukan diri, apapun yang kita lakukan, tetap kunci pertama menerima diri. Termasuk ya menerima diri bahwa ternyata saya pesimis orangnya Pak, diakui ya. Karena kalau tidak diakui ya tidak mungkin disembuhkan. Orang yang tidak sadar kalau dirinya sakit itu tidak mungkin akan cari obat. Kalian sadari dulu, ngaku saja kalau pesimis. Itu baru kalian akan mencari rumusnya biar tidak pesimis. Kemudian ada lagi solusi. Kalau ini terkenal dari orang-orang Stoik. Jadi orang-orang Stoik itu menggambarkan hidup ideal itu seperti pemanah. Jadi
Pemanah itu, coba bayangkan ya kalau kita manah. Ketika kita menarik anak panah, mengarahkan ke target, itu kan semua fokus, daya, konsentrasi, kekuatan fisik, pikiran itu dikerahkan semua ke situ agar anak panah ini tepat di target. Terus pokoknya kita ngototnya luar biasa, fokusnya luar biasa, semua daya dikerahkan ke situ. Setelah itu dilepaskan. Nah, hidup itu seperti ini. Ketika waktunya ikhtiar berusaha, ya kerahkan segala daya yang kamu mampu. Bahwa setelah anak panah dilepaskan, nanti pas di tengah beneran atau ada melencengnya, itu sudah di luar kuasa kita. Ya kecuali kamu Superman, ya habis manah terus kamu kejar lagi panahnya terus kamu masuk, ada yang tidak mungkin. Jadi cukup kita ikhtiar saja semaksimal yang kita mampu dalam hidup ini. Hasilnya apa itu di luar kuasa kita. Tawakal saja, pasrah saja pada Allah, kita diberi apa. Tapi setelah ikhtiar maksimal, ini mengurangi pesimisme. Biasanya pesimis itu kan tentang hasil. Anda mungkin sukses, tidak mungkin lulus Pak, tidak mungkin. Nah, kita selalu orang pesimis itu kan begitu. Sudahlah, urusan hasil itu di luar kuasa kita memang. Mungkin atau tidak hanya Allah yang tahu. Yang bisa kita lakukan apa? Ikhtiar saja sudah semaksimal mungkin. Yang terbaik yang kita mampu. Saya tahu sih Pak, di kelas ini banyak yang lebih pintar dari saya, tapi saya pokoknya belajar semaksimal yang saya mampu. Nanti hasilnya apa? Wallahu a'lam. Ini membuat kita lebih tenang, tidak pesimistik lagi. Ini kalau dalam Islam seperti bulan lalu waktu kita kajian yang berhubungan dengan takdir itu, bahwa dalam hidup ini ada sunnatullah, ada qadarullah. Ayo kita fokus ke sunnatullah saja sambil berdoa. Fokus ke sunnatullah itu mengikhtiari semaksimal yang kita mampu seperti rumusnya dunia. Itu sunnatullah. Yuk kita rajin belajar, yuk makan sehat, yuk istirahat, yuk olahraga, semuanya semampu kita. Bahwa hasilnya apa, itu sudah kuasanya Allah. Di situ gunanya kita berdoa, ya Allah berikan yang terbaik. Allah yang tahu hasil terbaik untuk kita. Ini membuat kita lebih nyaman dalam hidup. Diberi apapun juga tidak mengeluh, tidak jadi jalannya kita putus asa. Misalnya, Pak saya itu tiap pagi sudah olahraga lupa, kok masih sakit kayak gini misalnya. Loh, olahraganya sudah benar, bahwa masih ada penyakit yang bisa masuk itu ya kuasanya Allah. Terima saja, tanpa harus mengeluh. Karena biasanya mengalami ini kalau tidak hati-hati terus muncul mindset pesimisme. Kalau begitu saya tidak olahraga lah Pak. Ya kalau gitu ganti olahraga ini ya enggak Pak. Mesti tidak sukses juga kok Pak. Ini sudah pikiran kita jadi negatif, sudah jadi pesimis tentang olahraga. Kenapa begitu? Karena tadi kita mengandalkan upaya dan hasilnya sekaligus. Padahal upaya dalam kuasa kita, kalau hasil di luar kuasa kita. Maka penting teman-teman memilah ini. Pak, saya itu loh Pak sudah baik sama teman-teman, sudah jadi orang yang murah senyum, pemurah, kalau mereka utang saya kasih. Tapi mereka kok begitu ya Pak, tega-teganya misalnya ngomong jelek tentang saya. Mungkin setelah ini kan harusnya kamu pinginnya tidak berbuat baik lagi kan, maumu begitu. Padahal kamu sudah benar berbuat baik tadi, bahwa hasilnya apa itu memang di luar kuasamu.
Bukan berarti perbuatan baikmu itu keliru. Salah mungkin ya Pak, saya berbuat baik ke teman-teman. Enggak, tetap benar. Tapi memang kamu tidak menguasai hasil. Allah yang menguasai hasil dengan segala hikmah dan rahasianya. Baik, itu solusi dari Stoik. Kalau dalam filsafat teman-teman kenal sekali solusi itu. Sekarang kita ke Islam. Kalau dalam agama ada beberapa titik yang harus kita hidupkan agar kita tidak pesimis. Yang pertama tentu saja tauhid. Kenapa sih tauhid ini penting? Karena orang pesimis itu lupa kalau ada Allah. Orang pesimis itu kan yang tadi loh kalimatnya, enggak mungkin Pak, sudah enggak bisa lagi Pak, diupayakan seperti apapun tetap akan gagal Pak. Ini kan orang pesimis. Kalau kita cermati lebih dalam, kalimat-kalimat ini menunjukkan kita lupa bahwa ada Allah. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Maka titik pertama yang harus kita nyalakan dalam diri kita adalah tauhid. Mari kita sadari di setiap momen hidup kita bahwa Allah ada, Allah hadir, Allah senantiasa membersamai kita. Tinggal kita mau menyapanya atau tidak, tinggal kita ingat atau tidak. Ini solusi pertama sudah. Jadi diingat-ingat teman-teman yang pesimis, hati-hati. Ketika kalian pesimis, apalagi sampai ke titik putus asa, kalian sedang melupakan punya Tuhan, punya Allah, yang apa yang tidak mungkin bagi Dia. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, titik yang juga harus kalian hidupkan dalam hidup ini agar tidak pesimis adalah harapan. Kalau dalam agama namanya roja. Hidup ini kalau dalam tasawuf ya, harus senantiasa imbang antara khauf dan roja. Khauf itu rasa takut yang bisa kalau tidak terkontrol akan melahirkan pesimisme. Kemudian ada roja. Roja ini harapan. Kenapa sih Pak kok kita masih selalu harus berharap? Karena tadi loh kita masih punya Allah, jangan lupa. Jangan dimatikan sama sekali harapan ini. Sepahit apapun situasinya, seburuk apapun kondisimu, kalian masih bisa berharap. Jadi secara sunatullah mungkin tidak mungkin Pak, secara sunatullah tidak bisa saya ke sana Pak. Tapi secara qadarullah, apa yang tidak? Kalau Allah menghendaki, kan kita sering pakai kalimat qadarullah itu. Sebenarnya saya sudah merasa pesimis Pak ini, ternyata qadarullah. Nah itu qadarullah, itu Allah yang sewaktu-waktu bisa intervensi. Jadi titik kedua, ayo dihidupkan rojaknya. Kalian yang kemarin pesimis itu terlalu kuat di khaufnya. Tentu saja tidak imbang. Orang yang terlalu kuat di khauf, ya ujungnya putus asa. Apa saya diampuni ya Pak oleh Allah? Apa saya mungkin sukses ya Pak? Ini namanya terlalu banyak takutnya. Imbangi dengan harapan. Meskipun tentu saja ya jangan harapan saja tanpa khauf.
Khauf saja tanpa harapan membuat kalian mudah putus asa. Tapi harapan saja tanpa khauf ya kalian akan sembrono. Ndak hati-hati, gampang ke. Nanti melakukan dosa, ada apa-apa mesti diampuni kok sama Allah. Wong Allah itu Maha Penyayang. Nah, ini namanya gampang ke. Ini bukan rojak namanya, tapi nyepelek ke. Saya tahu kok Pak, ini dosa Pak, tapi nanti saya tobat, istighfar lah Pak. Wong gampang kan ini. Nah, itu beda. Manusia itu wajar sekali-sekali meleset dalam dosa, tapi nyepelek ke dosa tidak. Meremehkan dosa tidak wajar. Akan merusak kepribadianmu, mentalmu, hatimu, pikiranmu. Jadi tidak apa-apa kita masih manusiawi, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang lupa. Tapi meremehkan khilaf, lupa tadi, dengan alasan pasti diampuni, ini sembrono namanya. Kita tidak tahu di titik mana Allah murka pada kita. Maka setiap kali sadar melakukan dosa, ya cepat-cepat tobat. Jadi kunci kedua biar tidak terlalu pesimis, rojaknya dihidupkan. Di harapannya dihidupkan biar tidak selamanya kemudian menganggap hidup ini negatif. Yang ketiga, sabar. Kalau ini mesti ya. Kenapa sabar? Seringkali yang membuat kita pesimis itu pengalaman-pengalaman dahsyat kekecewaan, pengalaman-pengalaman kegagalan, pengalaman-pengalaman kalah. Ini yang kemudian membuat kita pesimis. Disitulah pentingnya kita punya kualitas sabar. Kalau kita tidak sabar, setelah kalah ya putus asa, setelah gagal ya terus menyerah. Sabarlah. Tentu saja sambil sabar, sambil melakukan perbaikan biar tidak gagal lagi. Jadi di antara kunci untuk kita lepas dari jeratan pesimis, sabar. Punya kualitas diri, sabar. Kemudian ada lagi yang harus kita miliki agar tidak terlalu pesimis, yaitu tadabbur. Tadabbur itu kemampuan membaca, menemukan hikmah. Kenapa kita penting tadabbur? Karena yang membuat kita sering kemudian jatuh putus asa itu ketika kita melihat kegagalan, ya kegagalan saja. Melihat kalah, ya kalah saja. Melihat kita jatuh, ya jatuh saja. Padahal tidak ada ketetapannya Allah itu yang tanpa hikmah. Semua yang ditetapkan oleh Allah, apakah itu sukses atau gagal, pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran berharga di situ. Dan untuk memperoleh hikmah tadi, kita perlu namanya tadabbur, direnungi. Pandemi kemarin misalnya itu kan berat sekali bagi kita, tapi setelah dipikir-pikir ternyata hikmahnya banyak ya Pak. Nah, kita tidak jadi putus asa. Jadi kemampuan membaca secara lebih dalam itu membuat kita lebih mudah tidak putus asa. Karena mengalami apapun kita bisa menemukan hikmahnya. Jadi tidak ada yang mengecewakan, tidak ada yang membuat kita lemah, putus asa. Ternyata semuanya ada hikmahnya. Ini membuat kita lebih optimis. Kemudian yang terakhir,
Kalau memang diperlukan, penting juga kita hijrah. Cuma jangan dimaknai hijrah-hijrah yang populer itu ya. Betul. Hijrah itu maksudnya apa? Mencari situasi baru. Seandainya yang membuat kita pesimis itu circle kita, situasi kita, atau tempat kita yang sekarang. Pak, satu kos-kosan saya itu Pak, isinya anak gitu-gitu semua Pak, jadi membuat saya pesimis, membuat saya... Ya sudah, kamu pindah kos saja. Itu hijrah namanya. Itulah kenapa para ulama zaman dulu itu punya strategi uzlah. Ini dalam konteks hijrah ini tadi. Kalau memang lingkungannya toksik, merusak, membuat mindset kita goyang terus, pesimis terus, pertimbangkan untuk minggir dulu. Dalam rangka memperbaiki diri. Nanti kalau sudah kuat boleh kembali lagi. Jadi ini caranya. Kalau kita masih terus di situ, ya kita akan pesimis terus. Kita akan merasa lemah terus, merasa rendah terus. Disitulah gunanya, ya minggir dulu sebentar, menjauh dulu sebentar dari circle kita, kelompok kita, masyarakat kita selama ini untuk menguatkan diri. Nanti kalau sudah kuat ingin kembali lagi tidak masalah. Mungkin saja nanti yang terjadi sebaliknya. Kalau kita sudah kuat, bukan mereka yang mempengaruhi kita, tapi sekarang terbalik, kita yang mempengaruhi mereka. Oke, baik. Sudah jam 5. Itu ya beberapa materi kajian kita malam hari ini. Semoga masih diingat apa itu pesimis, kemudian akar-akarnya dan solusi-solusinya secara umum. Ya sebenarnya tadi para filosof tadi satu-satu punya solusinya sendiri, cuma ya kalau saya jelaskan semua waktunya tidak nyampe. Kita ambil yang lebih fokus ke agama. Oke, saya kira itu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu 20-an menit.